Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan produk sebuah lampu bohlam LED dengan harga yang murah meriah. Beberapa waktu lalu atau di video sebelumnya saya sudah buat video review untuk bohlam-bohlam LED yang premium, harganya juga tergolong tinggi. Kali ini saya akan review untuk bohlam LED yang harganya murah meriah. Harganya sendiri itu 200.000 sepasang, khusus untuk soket H4. Kalau soket selain H4 itu harganya 180.000 untuk sepasang. Untuk jenis soketnya ada H1, kemudian ada H3, H4, H7, HB3, HB4, HIR2 dan masih banyak lainnya. Kalian bisa cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, kita lihat untuk LED seharga 200.000 untuk soket H4 ini apakah cahayanya bisa diandalkan. Untuk wattnya katanya ini 35 watt ya. Nanti saya coba ukur real wattnya berapa. Saya buka dulu isi di dalam kemasannya. Di sini sudah ada sepasang bohlam LED CSP 35 watt untuk harganya 200.000 ya. Dia cuma ini saja ya untuk lengkapannya. Saya ambil salah satunya. Jadi untuk desainnya seperti ini. Kalau untuk desainnya ini terlihat bagus. Untuk lempengan soketnya kita bisa adjust seperti ini ya, mengatur ketajaman cut off-nya, atau kita bisa lepas. Oke, seperti ini. Di sini ada sealnya, tapi sealnya sedikit longgar. Untuk kualitasnya di sini saya lihat nggak terlalu bagus, tapi nggak terlalu jelek juga ya. Kita lihat dulu dari segi harga, ini tergolong murah meriah. Tapi dia sudah dilengkapi dengan kipas ya di bagian belakang. Untuk bodinya itu sudah aluminium heatsink untuk sistem pendingin. Ya walaupun dia nggak pakai head pump, karena untuk buatnya katanya di angka 35 watt. Kalau untuk power segitu head pump nggak perlu digunakan ya untuk power segitu. Drivernya terpisah di sini eksternal. Untuk soketnya H4 seperti ini dan bungkusan kabelnya biasa seperti ini. Dan selanjutnya saya coba ukur real wattnya berapa, yang katanya ini di 35 watt. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan yang saya gunakan di 13,2 volt. Untuk LED CSP 35 watt ini bisa bekerja di tegangan 12 sampai 32 volt. Jadi di mobil yang 12 volt ataupun yang di motor 12 volt ini bisa digunakan, dan bisa juga digunakan di mobil truk yang 24 volt. Kalau di motor ini wajib DC ya, jangan yang AC. Kalau tidak LED-nya bisa rusak. Kita coba lihat dulu apakah arusnya bisa dibolak-balik atau non polaritas. Di bagian arus standby-nya saya kasih positif, kemudian yang low beam, ini low beam, ini high beam. Low beamnya saya kasih negatif. Oke, dia bisa nyala, dan saya coba balikkan di bagian arus standby negatif, low beamnya positif, high beamnya positif, dan dia bisa nyala. Jadi dia non polaritas. Positif negatifnya bisa dibolak-balik, jadi nggak perlu pakai relay tambahan. Kita coba lihat dulu untuk emitter LED-nya atau check LED-nya, apakah pada saat high beam, yang low beam bisa nyala apa enggak ya. Pada saat low beam kan seperti ini nih, high beam. Jadi kalau misalnya high beam itu emitter LED, yang low beam mati ya, berganti ke high beam. Kita lihat wattnya di sini. Startnya di angka 29, sekian watt, jadi bisa dibilang 30 watt sih untuk startnya, karena di atas 29, sekian watt. Oke, di 28, sekian watt masih tergolong bagus untuk sebuah bohlam LED yang harganya 200 ribuan yang soket H4. Kebanyakan LED-LED yang harga segini hanya di angka 20 watt, ini mencapai 30 watt untuk startnya. Untuk terangnya di sini lumayan ya, lumayan terang, bagus. Ini yang low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, nanti kita coba lihat apakah dia bisa menghasilkan cut off yang baik ya. Sekarang saya coba nyalakan dulu beberapa menit, hingga 15 menit lebih. Kita lihat untuk wattnya stabil di berapa. Di sini sudah menunjukkan di angka 27,9 watt. Dan nanti saya akan coba ukur panas temperatur pada body driver dan pada body LED-nya. Di sini untuk suara kipasnya smooth, nggak berisik ya. Oke, saya nyalakan dulu beberapa menit. Kita lihat untuk panas temperatur dan wattnya stabil di berapa. Di sini sudah menunjukkan di angka 27,7 watt.
sudah 15 menit saya nyalakan, dan untuk wattnya stabil di angka 26, sekian watt. Yang startnya tadi di angka 30 watt hanya turun sekitar 3-4 watt saja. Angka 26 watt untuk stabilnya masih tergolong bagus untuk sebuah bohlam LED yang harga 200 ribuan ini. Nice, bagus menurut saya. Dan kita coba ukur temperatur panas di bagian body LED-nya dulu. Di bagian bokongnya ini mencapai 47 derajat Celcius. Di bagian batangan LED-nya ini mencapai di angka 71 derajat Celcius. Walaupun angkanya segini, untuk bohlam LED dengan panas gini masih tergolong sangat aman untuk digunakan, nggak buat meleleh headlamp ataupun reflektor nggak bikin kusam, karena untuk panas seperti ini dia masih jauh lebih dingin dari sebuah bohlam halogen standar. Untuk di bagian body drivernya ini mencapai di angka 81 derajat Celcius. Oke, di bagian bawahnya ini mencapai 88 derajat Celcius. Untuk di body driver mencapai di angka 88 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk test drive bohlam LED CSP 35 watt ini yang harganya murah meriah 200 ribuan ini. Apakah dia bisa diandalkan untuk terangnya dengan harga segitu? Namun sebelum itu nanti saya coba ukur luxnya berapa dan kita coba bandingkan sama halogen standar yang 55/60 watt. Nanti saya coba bandingkan dengan halogen standar yang 60/55 watt ini ya, untuk bohlam standar yang sering digunakan di mobil yang soket H4. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Ini untuk bohlam LED CSP 35 wattnya sudah saya pasang di mobil Avanza dengan headlamp soket H4. Untuk sebelah kanan headlamp mobil ini masih menggunakan halogen standar yang 60/55 watt ya. Jadi nanti saya coba bandingkan dengan halogen standar ini bagaimana hasil terang dan lumensnya. Yang sebelah kiri sudah saya pasangin LED CSP nya. Untuk consumpsi wattnya ini lebih rendah ya, setengah dari halogen standar, bahkan lebih dari setengah ya. Untuk harganya ini cuma LED yang 200.000. Untuk soket H4, soket lainnya 180.000 ya. Posisinya seperti ini, jangan perhatikan dan jangan sampai salah posisinya, karena kalau sampai salah nanti untuk outputnya bisa jadi berantakan. Dan pemasangannya ini PNP tanpa merubah soket atau penambahan relay. Di sini saya pasangnya seperti bohlam biasa saja ya. Untuk drivernya ini sengaja saya biarkan gini dulu, nanti pas test drive baru saya rekatkan atau saya ikat. Kalau bisa ini direkatkan di bagian besi kalau ingin ditempelin, jangan ke bagian plastik ya, atau digantung menggunakan kabel tes juga bisa. Ini saya biarkan seperti ini dulu, nanti pas test drive baru saya kuatkan. Pemasangannya di sini PNP, dan ini bisa kita putar bagian bokongnya nanti untuk mengatur tajam cutoff-nya. Di sini untuk hasilnya bisa kalian perhatikan kalau dibanding dengan halogen standar. Ini yang sebelah kanan halogen standar ya. Untuk terangnya ini lebih terang dari halogen standar, meski LED ini harganya murah ya, 200.000. Untuk cut off-nya ini tergolong baik, meski sedikit ada cahaya yang sedikit bocor, tapi ini masih tergolong bagus ya untuk cut off atau potongan cahayanya. Selanjutnya saya ukur lumensnya. Pertama yang di halogen standar, yang wattnya itu lebih dari 2 kali lipat dari LED ini. Bagaimana untuk hasil lumensnya? Apakah LED ini bisa lebih tinggi lumensnya daripada halogen standar ini?
Saya matiin dulu yang untuk LED dan saya coba hitung lumens yang halogen standar di bagian low beam maupun high beam. Untuk yang di halogen masih nyala dan untuk yang di LED-nya sudah saya matiin ya. Kita coba ukur lumens untuk halogen standar ini. Oke, jadi untuk halogen standar di jarak pengukurannya itu 3 meter dari permukaan headlamp di sana ke dinding ini, sengaja 3 meter, biasa sih 5 meter untuk jarak pengukuran lumens yang saya lakuin ya. Tapi karena mobilnya nggak bisa lagi ke belakang dan cuma di bagian 3 meter saja jaraknya ke dinding, makanya saya pakai jarak 3 meter. Untuk lumens di halogen standar ini dapatnya 860 lux di low beam. Sekarang high beam di halogen standar berapa lumensnya? Oke, jadi untuk di halogen standar high beamnya saya dapat 1494 lux. Kita coba LED CSP yang harganya ini murah meriah. Halogen standarnya sudah saya matiin. Di sini yang nyala LED CSP 35 wattnya. Sebelum saya ukur lumensnya berapa, saya coba cek dulu untuk indikator high beam di speedometer apakah dia bisa nyala. Ini halogennya udah mati ya, nggak nyala, cuma nyala di LED-nya saja. Ini posisi low beam. Kita coba lihat untuk di indikator speedometer. Oke, jadi di indikator speedometer masih nyala nih ya. Ini kalian bisa perhatikan, jadi dia nggak bikin error kalau pemasangannya di mobil seperti ini. Indikator high beam masih menyala tanpa penambahan relay atau penambahan lainnya. Kita coba ukur luxnya berapa pada LED CSP ini. Luar biasa, di sini mendapat 2188 lux. Oke, sini sudah 2340-an lux. Ini jarak pengukurannya 3 meter ya. Dan untuk low beam di LED CSP yang harganya 200 ribuan ini dapatnya 2341 lux. Ini untuk terangnya kira-kira ya 3 kali lipat lah dari halogen standar. Tapi ini untuk jumlah lumensnya ya. Untuk jumlah lumensnya bisa dibilang 3 kali lipat. Sekarang kita coba high beamnya berapa. Sekarang sudah posisi high beam dan untuk high beamnya di sini cahayanya padat ya. Kita coba ukur lumensnya, tadi low beam di 2341 lux. Lumensnya tinggi. Oke, jadi untuk yang high beam di LED ini saya dapatnya 2300 lux. Hampir sama atau bisa sama seperti yang low beamnya ya. Namun walaupun begitu, untuk hasil lumensnya ini tergolong tinggi untuk watt yang stabilnya di 26 watt. Luar biasa ya, harganya murah tapi lumensnya bisa segini. Sekarang kita coba hasil cahayanya di jalan. Apakah LED dengan harga 200 ribuan ini bisa diandalkan terangnya di jalan pada malam hari? Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Hasil cahaya dari bohlam LED CSP 35 watt. Untuk hasil terangnya segini, dan saya nggak nyangka ya untuk sebuah bohlam LED H4 yang harganya 200.000 ini bisa seterang ini ya outputnya. Untuk di bagian tengah memang nggak terlalu rapi tapi nggak terlalu parah-parah sekali, masih bisa ditoleransi. Dan untuk cut off nya bagian sini ini rapi, namun sedikit ada bocor sih, bocor di bagian sini nih, tapi nggak terlalu terang dan nggak terlalu parah. Kalau untuk terangnya ini luar biasa untuk sebuah bohlam LED yang harga 200.000, dan untuk LED ini pun ini sudah nyala 15 menit lebih, wattnya di angka 26 watt stabil. Tapi terangnya ini luar biasa ya. Low beamnya seperti ini, high beamnya seperti ini. High beamnya juga jauh sorotannya ya.
low beam, high beam. Oke, sekarang kita coba test drive di jalan bagaimana hasil outputnya pada malam ini, dan saya akan ambil gambar dari dalam kabin mobil dengan kondisi kaca film 40%. Nah, indikator masih bisa nyala ya. Ini saya nggak tambahin apa-apa, hanya PNP tanpa tambahan lainnya. Oke, setelah saya gunakan dan test drive di jalan pada malam ini, untuk LED CSP ini luar biasa ya. Harganya nggak mahal tapi outputnya bisa seperti ini. Tapi walaupun begitu ada sedikit kekurangannya, yang di bagian tengah itu terasa ada blind spot sedikit, tapi nggak terlalu parah sih. Masih bisa dimaklumi, dan cut off-nya nggak terlalu rapi-rapi sekali. Namun tergolong masih bagus. Tadi nggak ada pengendara lain yang silau akan lampu LED yang saya gunakan ini, dan untuk sorotannya ini kan sudah saya setting semakin jauh dan semakin rendah dan nggak terlalu tinggi. Terangnya bagus ya. Untuk LED yang harga segini bisa seterang ini, dan ini 2 kali lipat sih menurut saya, lebih terang dari halogen standar yang wattnya 2 kali lipat dari ini. Jadi konsumsi wattnya lebih rendah, pastinya untuk penggunaan baterai aki ini bisa lebih awet ya. Juga untuk panasnya ini nggak terasa sama sekali panas ya. Pada saat saya pegang nih, saya sentuh untuk mika headlamp di mobil ini. Biasanya kalau halogen standar yang 60/55 watt dipegang seperti ini saja, disentuh ini sudah terasa panas sekali. Tapi ini nggak terasa panas, hangat pun tidak ya. Artinya penggunaan sebuah LED seperti ini dia nggak panas dan nggak buat mika headlamp itu meleleh. Jadi jangan salah paham. High beamnya juga terasa jauh ya.
Ini low beam, ini high beam. Luar biasa bagus dan keren sih. Harganya murah tapi outputnya terang. Murah meriah lah untuk sebuah LED ini. Harganya 200.000 untuk soket H4. Untuk soket selain H4 itu harganya 180.000. Setidaknya pada saat pengambilan video ya untuk harganya. Kalau kedepannya saya nggak tahu lagi apakah bisa berubah atau tidak, dan stoknya apa masih ada enggaknya. Setidaknya pada saat pengambilan video ini masih ada stok dan harganya yang sudah saya sebutkan tadi. Link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi video ya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dan test drive untuk LED CSP 35W ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial ini kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.